Siap dimulai ya, Pak. Assalamualaikum Pak Adi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Taufik. Alhamdulillah baik. Pak Taufik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Maaf Pak ini saya mengganggu waktu Pak Adi. Mungkin ada waktunya Pak untuk berbincang-bincang dengan saya. Ya, tidak apa-apa Pak Taufik. Saya ada waktu luang yang banyak kok hari ini. Ada apa ya Pak Taufik? Begini Pak Adi, saya ingin sharing sama Pak tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Oh begitu ya. Bisa Pak. Saya ada waktu hari ini. Iya Pak. Harapan saya Pak bisa mendapatkan ide atau solusi yang tepat nantinya dalam permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu ya. Baik. Berarti Pak Taufik ini ingin mencari solusi dari masalah yang Bapak hadapi. Kira-kira masalahnya seperti apa ya Pak Taufik? Baik Pak, begini di kelas saya itu ada murid yang jahil sekali Pak. Kemudian dia suka mengganggu temannya, suka bikin keributan dan akhirnya menimbulkan suatu perkelahian Pak. Hmm, Seperti itu ya Pak Taufik. Lalu apakah Pak Taufik ini sudah mencari penyebabnya? Kenapa muridnya Bapak ini bisa berkelahi? Ya Pak, saya mencoba perhatikan. Ternyata mereka itu minta diperhatikan secara berlebih dan Hmm, anak-anak kesadarannya itu masih kurang tentang nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki, Pak. hmm, Begitu ya Pak Taufik. Ya, Jadi ada yang menyebabkan sehingga mereka seperti itu. Ya mungkin karena mencari perhatian gitu ya Pak Taufik ya. Dan ya, apakah Bapak sudah tahu faktor yang menjadi penyebab itu terjadi? ya itu tadi ya Pak. Mereka itu sepertinya ingin diperhatikan lebih. Kemudian mungkin kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan serta mereka belum saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Oh iya Pak Taufik, baik. Kira-kira seberapa besar harapan Pak Taufik ini terhadap murid-muridnya nantinya? Harapan saya Pak, semua murid saya itu Hmm, memiliki sikap untuk lebih saling menghargai, hmm, menghormati, sehingga bisa terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, kondusif dengan ya. baik. Oh begitu ya. Baik Pak Taufik. Tadi kan Pak Taufik sudah tahu nih faktor-faktor penyebab masalahnya dan kira-kira Ya. apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi dari masalah tersebut? Iya Pak, usaha saya untuk melakukan itu yaitu melakukan pendekatan ya Pak, pendekatan Hmm, secara personal kepada ya, murid dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. ya, Kemudian saya menjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan ya. orang tua mereka agar ini bisa sama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Berarti komunikasi positif ya Pak Taufik ini ya. Luar biasa sekali ini Pak Taufik. Langkah yang Bapak ambil ini itu sudah sangat bagus Pak Taufik. Menurut Bapak dari langkah yang diambil ini kira-kira apa peluang yang dapat Bapak lihat dari langkah-langkah tersebut? Iya, iya Pak. Harapan saya itu kan mereka bisa memiliki kesadaran intrinsik Ya, sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak lagi ya, mengganggu teman, ya, berhenti membuat kegaduhan, bisa lebih menghargai dan menghormati temannya. Insya Allah. Luar biasa ya Pak Taufik. Dan kira-kira ini Pak Taufik, kapan kita akan melakukan pendekatan secara personal kepada muridnya Bapak ini? Iya Pak, yang jelasnya setiap kali ada kesempatan atau waktu, misalnya di sela-sela kegiatan belajar mengajar, bagaimana menanamkan mereka tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian saya akan melakukan pendekatan personal di waktu jam-jam istirahat, di waktu senggang Pak. Pokoknya setiap kali ada pertemuan. Ya.
Luar biasa ya Pak Taufik, berarti nanti ini Bapak akan melihat situasinya juga ya Pak, untuk melakukannya. Baik, apa kira-kira komitmen Bapak Taufik ini terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Bapak terapkan ini? Iya Pak, tentu saja saya akan melakukan itu secara kontinu atau secara terus-menerus, Ya, secara konsisten, ya. sampai ada perubahan dalam diri murid. Perubahan dalam diri saya kepada murid itu bagaimana mengarahkan menjadi lebih baik. Baik Pak Taufik. Nah, dan kira-kira siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam membantu idenya Bapak ini untuk menjalankan sebagai komitmen Bapak ini? Baik, tentunya Pak, harapan dan bantuan terlebih dari kedua orang tua, Ya, wali murid, tentunya juga Bapak Ibu guru, kepala sekolah, serta rekan-rekan sejawat, agar ya. kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak tersebut agar mereka memiliki sikap dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Seperti itu, Pak. Ya, berarti ini kolaborasi ya Pak Taufik ya. Siap. Terus bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya? Saya akan melakukan dengan penanaman nilai-nilai kebajikan itu, Pak, kepada murid saya, Ya, kemudian menjalin kolaborasi dengan baik, orang ya, tua, guru, dan sesama ya, stakeholder yang ada di sekolah untuk mendukung dan menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, sehingga ya. membangun kesadaran intrinsik juga kepada peserta didik. Hmm. Oke, baik Pak Taufik. Jadi ke depannya Pak Taufik ini akan terus menetapkan nilai-nilai kebajikan ya Pak Taufik ya pada muridnya dan menjalin kolaborasi dengan orang tua sehingga membangun kesadaran intrinsik. Oke, semoga anak-anak Bapak nantinya menjadi pribadi yang lebih baik Pak Taufik ya. Ya, amin. Itu yang saya harapkan, Pak. Nah, bagaimana menurut perasaannya Pak Taufik ini pada hari ini setelah kita berbincang-bincang, bercerita tentang siswanya Pak Taufik ini? Alhamdulillah Pak, sangat sedikit lega Pak. Jadi insya Alhamdulillah. Allah bisa saya menghadapi murid-murid saya yang tadinya jahil, ini untuk kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik supaya tidak melakukan kegaduhan lagi. Ya. Alhamdulillah Pak Taufik. Tetap semangat ya Pak Taufik ya untuk mendidik anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Insya Allah Pak Adi, siap. Baik, apakah ada lagi yang akan Pak Taufik ingin sampaikan kepada saya hari ini? Saya rasa Pak sudah cukup dan saya berterima kasih kepada atas waktunya Bapak dan kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk berbincang-bincang. Sama-sama Pak Taufik. Insya Allah lain waktu juga kita bisa sharing kembali Pak Taufik. Iya, terima kasih Pak Adi. Kalau begitu, sekali lagi saya berterima kasih banyak dan saya mohon undur diri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Izin Ibu, apakah bertukar lagi Langsung Pak Taufik. ke kasusnya Pak Jum ya? Ya. Siap, tunggu dulu ya Pak. Pak, sedikit lagi. Tunggu ya Pak Adi. Ya. Iya, siap, siap. Yang coach saya ya Pak Adi ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Ada apa Pak Adi? Saya lihat kita lagi bingung, kecapean, kurang bersemangat hari ini. Ah, iya Pak Taufik.
saya lagi observasi anak wali saya selama 1 pekan ini dan menemukan anak wali saya ini menggunakan stiker yang tidak sopan, Pak Taufik. Rasanya tidak percaya sih sebenarnya, tapi dari observasi saya bersama dengan teman-temannya dan teman-temannya ceritanya sendiri bahwa beberapa temannya ini menggunakan stiker yang tidak baik, Pak Taufik. Daripada bingung sendiri Pak, kita bisa berbagi ke saya tentang kondisi anak walinya sekarang. Iya, Pak Taufik. Apa Pak Taufik punya waktu saat ini? Saya ingin berdiskusi hal tersebut dengan Pak Taufik. Iya, boleh Pak Adi. Dengan senang hati, saya lagi tidak ada kesibukan saat ini. Jadi apa yang ingin Pak Adi diskusikan dengan saya? Jadi begini Pak Taufik, 1 pekan ini kan saya observasi anak wali saya untuk mengetahui masing-masing karakternya nih melalui teman-teman guru yang mengajar di kelasnya, tentunya bersama dengan teman-temannya serta wali kelas sebelumnya. Kebetulan saya ini ada pergantian walas sebelumnya Pak Taufik. Oh, iya Pak Adi. Wali kelas berapa? Memangnya ada apa dengan anak walinya Pak Adi? Gini Pak Taufik, saya kan ini wali kelas 8A sekarang. Namun tahun lalu ini saya adalah wali kelas 7B yang harusnya ikut dengan 8B, ya kan? Tapi di tahun ini di rolling wali kelas. Jadi begini Pak, dari hasil observasi saya dan bertanya ke teman-temannya, guru juga yang mengajar di kelas serta wali kelas sebelumnya, itu ada beberapa anak wali saya yang menggunakan stiker yang tidak sopan, dalam hal ini stiker porno, ya, baik itu berupa gambar maupun yang berbentuk animasi, Pak Taufik. Bahkan juga Pak Taufik ini ada beberapa siswa saya yang sampai di tahap menonton, Pak Taufik. Waduh, lumayan berat juga ya permasalahannya Pak anak walinya ini. Jadi Pak, apa tujuan Bapak untuk melakukan pertemuan ini Pak? Iya Pak Taufik, itulah yang membuat saya bingung dan capek berpikir bagaimana caranya saya untuk membuat beberapa anak wali saya ini menjadi lebih baik lagi, dalam hal ini terhindar dari hal-hal yang negatif seperti penggunaan stiker porno dan menonton pornografi itu Pak Taufik. Iya. Jadi Pak Adi ingin anak walinya lebih baik lagi ya dan Iya. dari sebelumnya. Dalam hal ini agar terhindar dari apa ya kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Terus selama Pak Adi duduk tadi di Kasebo, saya perhatikan, apakah Pak Adi menemukan solusinya? Iya ada Pak Taufik. Saya akan saya akan mencoba memanggil anak wali saya tersebut untuk berbicara secara empat mata. Dalam hal ini mungkin pakai metode konseling ya Pak Taufik ya, untuk mendeteksi sejauh mana kecanduan pornografinya ya. Kemudian hasilnya ini akan saya sampaikan ke orang tua masing-masing Pak Taufik untuk tindak lanjut dan pemantauan. Kalau kecanduan berat dan membutuhkan penanganan ahli, maka saya akan menyarankan kepada orang tua untuk membawakan Anda ke psikolog untuk mendapatkan treatment yang tepat. Jika masih dalam hal kecanduan dan belum kecanduan dan hanya penasaran, itu saya akan mencoba Anda mengakses konten pornografi, maka saya akan menyampaikan kepada orang tua untuk memberikan kesibukan aktivitas yang positif untuk mengalihkan pikiran Anda dari mengakses konten pornografi. Untuk menggunakan stiker porno, orang tua bisa memantau secara rutin gadget atau HP-nya Anda tersebut di sosmednya, Pak Taufik. Ya, jadi aktivitas positif seperti apa sih Pak Adi yang ingin sarankan kepada orang tua? Aktivitas positif seperti olahraga Pak Taufik atau bisa jadi tilawah 5 lembar setelah sholat maghrib, atau mendukung passion Ananda. Misalnya Ananda ini senang futsal, maka orang tua bisa mengikutkannya Ananda di klub futsal di hari libur, agar Ananda ini memiliki kesibukan di hari libur dan terlibat dari mengakses konten tersebut. Sebab
Yang saya tahu, siswa yang terpapar konten pornografi cenderung mengakses hal-hal tersebut ketika sendiri atau tidak kesibukan. Namun, jika dibutuhkan untuk melakukan penyitaan HP, maka saya akan menyarankan kepada orang tua untuk menyita HP-nya, Pak Taufik. Sementara waktu sampai Anda benar-benar bisa mengontrol dirinya dari hal-hal yang seperti itu, Pak Taufik. Iya, luar biasa ya, Pak. Pak Adi telah menemukan semacam solusi dari masalah yang Bapak hadapi, yaitu dengan mengadakan suatu konseling serta mengkomunikasikan dengan orang tua masing-masing. Langkah apa sih Pak awal yang Bapak lakukan untuk setelah ini? Setelah ini saya akan segera memanggil anak tersebut ya Pak Taufik dan melakukan konseling. Kemudian saya akan meminta anak tersebut untuk membawa HP-nya ke sekolah untuk saya cek. Oh iya, langkah awal yang baik, sangat baik ya Pak dia. Lalu apakah ada konsekuensinya Pak ya? Uh, di pikiran jika solusi Bapak tawarkan tidak diindahkan oleh orang tua dan sepenuhnya dilimpahkan kepada pihak sekolah yang tidak kooperatif untuk menyelesaikan kasus ini. Iya, saya juga sedang memikirkan hal tersebut, Pak Taufik. Jadi, untuk menghindari tersebut, saya akan menjelaskan kepada orang tua terlebih dahulu tentang dampak buruk yang bisa Ananda dapatkan jika Ananda terpapar konten pornografi dan tidak mendapatkan penanganan dengan tepat. Dan saya juga akan memahamkan kepada orang tua bahwa tidak cukup jika hanya mengandalkan aturan sekolah untuk menyelesaikan permasalahan Ananda, melainkan orang tua harus berperan aktif dalam penanganan permasalahan Ananda, agar Ananda mendapatkan treatment yang sama dari sekolah dan yang ada juga di rumah. Mantap sekali ya Pak dia. Bapak sudah bertindak sebagai mediator yang baik, sehingga mereka terbentuk sinerginya antara orang tua dengan pihak sekolah untuk menyelesaikan permasalahan siswa Bapak. Tapi apakah Pak Adi mempunyai hambatan yang dirasakan saat ini? Iya Pak Taufik, saya merasa hambatan yang saya alami adalah komunikasi ya Pak Taufik. Dalam menggali permasalahan yang dihadapi anak wali saya ini. Saya merasa kesulitan pada saat konseling dan berbagi karakter anak wali saya, Pak Taufik. Iya, baik Pak Adi. Sepertinya Pak Adi sudah tahu ya hambatan-hambatan apa yang ada di depan dan yang bisa yang didapatkan. Jadi strategi apa sih Pak yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, terpikir oleh saya sebenarnya adalah itu tadi saya akan memanggil anak wali saya satu persatu, kemudian mencari tahu background keluarganya atau profilnya mereka terlebih dahulu, kemudian mencari tahu kesukaan mereka dan menggali informasi yang menurut saya dapat membantu untuk memahami karakter mereka. Kemudian saya akan membangun banding dengan mereka untuk membangun rasa percaya dan kenyamanan. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi ukuran apa sih Pak keberhasilan atas ide Pak Adi ini? Saya berharap ya Pak Taufik ya, anak wali saya ini menyadari kesalahan yang dia lakukan, kemudian dia mengetahui kondisi yang dia alami, serta dia tahu dampak buruknya bagi mereka dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak Taufik. Wah, sangat-sangat luar biasa Pak Adi ya. Eh, Komitmen apa sih Pak yang Pak Adi ingin jalankan sekarang? Ya, komitmen yang ingin saya jalankan yaitu Pak Taufik ya terus mendekati anak wali saya untuk memantau perkembangannya dengan cara selalu menjaga komunikasi ya, menindaklanjuti apa yang telah mereka lakukan untuk menjadi lebih baik, kemudian menanyakan kabarnya dan aktivitas positif yang mereka lakukan serta menjaga komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan Ananda dari rumah. Nah, baik Pak, kalau begitu eh, siapa saja sih Pak yang membantu Pak Adi ini untuk berkomitmen agar permasalahan itu Pak Adi dapat berkesinambungan atau berjalan dengan baik?
Ya, insya Allah ada teman-teman guru Pak Taufik, kemudian insya Allah anak wali saya juga, kemudian saya akan libatkan guru BK, kemudian Wakasek bagian kesiswaan, dan tentunya bersama dengan kepala sekolah Pak Taufik. Wah, luar biasa Pak. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita Pak untuk kesempatan hari ini apa ya Pak? Yaitu saya akan melakukan konseling ya Pak Taufik kepada anak wali saya yang bermasalah tersebut, dalam hal ini menggunakan stiker yang tidak sopan dan menonton video pornografi. Kemudian saya akan banyak mengajak dia untuk berkomunikasi tentang aktivitasnya, dan selalu juga berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan Ananda yang ada di sekolah setelah dikonseling Pak Taufik. Wah, mantap sekali ya Pak Adi. Pak Adi, ini kapan kita bisa mengadakan tindak lanjut untuk pertemuan hari ini Pak? Ya, insya Allah 2 minggu ke depan ya Pak Taufik ya. Ini kalau sudah selesai semua siswa saya konseling yang terlibat tadi. Apakah ada waktunya Pak Taufik? Apakah bisa Pak Taufik? Tentu saja Pak, tentu saja ada. Oke, terima kasih ya atas waktunya hari ini Pak Taufik. Sama-sama Pak Adi, kita harus saling membantu untuk menjadikan murid kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, kalau begitu Pak Taufik, saya ingin kembali ke kelas ya, karena ingin mendampingi anak-anak saya belajar, jangan sampai belum ada gurunya, lantas mereka berkeliaran dan mengganggu kelas lain Pak Taufik. Ya Pak, semangat selalu ya Pak. Ya, ya Pak, terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.